Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah. Roky Gerung meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi di Indonesia karena berawal dari kritiknya terhadap Jokowi. Meski demikian, Roky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Jokowi yang disebut publik sebagai hinaan. Menurut Roky Gerung, pernyataan tersebut sekedar kritik dan bukan menghina Jokowi secara individu. Hal itu diungkapkan Roky Gerung dalam konferensi pers seperti dimuat live Facebook wartakotalive.com pada Jumat 4 Agustus. Roky Gerung menyebut bahwa pernyataan kritiknya terhadap Jokowi merupakan hal biasa dan sudah sering dilakukannya jauh sebelum kasus ini. Namun pada akhirnya kasus ini menjadi heboh lantaran menciptakan pro dan kontra terkait dengan ucapannya. Roky Gerung pun meyakini Jokowi sendiri sebagai seorang presiden mengerti kritik yang dilontarkannya. Hal itu, kata Roky Gerung, terbukti karena Jokowi mengaku tidak mau melaporkannya ke polisi atas ucapan tersebut. Diketahui sebelumnya, pernyataan Roky Gerung menuai kontroversi usai menghina Presiden Jokowi dengan kata-kata umpatan kasar. Dari hinaan tersebut, sejumlah relawan hingga partai pengusung Jokowi ramai-ramai melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Namun hingga kini Jokowi pun belum melaporkan hal itu ke kepolisian. Mahfud MD juga menyebut bahwa Presiden tidak mau kasus itu berlanjut ke ranah hukum. Organisasi melalui persaingan politik oleh soal-soal persyaratan saya segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh menuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka? Tuh. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan wartawan yang bersifat. Jadi itu intinya. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saja. Pertama, kalau lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa itu dengan maksud saya memberi saya tetapi dari seluruh undangan seminggu ini seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat penjara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa. Yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk dengan lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai kan, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silakan ubah undang-undang di DPR, bahwa intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya mau terangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai? Gimana saya mengajar tentang pikiran bangsa? Tapi saya paham itu. Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya. Mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Kalau secara lanjut kan argumennya. Jadi saya berterima kasih kepada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik. Nah, saya berterima kasih kepada mereka. Mereka mendukung saya banyak wawancara di media massa itu, dan bahkan sebagian memuji-puji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah, itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun. Kayak itu maksudnya kan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah. Lalu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum?
Jangan lupa subscribe ya.